lanjutkan lagi cerita hati dengan pertanyaan dari McDanny yang tadi tertunda. Silakan. Terima kasih Teh Desi. Ke Ki Kusumo, saya mau nanya. Maaf nih ya, saya takutnya nanti. Tidak maaf bagimu. Oh, bahaya. Kamu kenapa harus jauh-jauh sih, ngedeketin aja tuh ke Ki Enggak, mau Kusumo. nanya gini Ki, kadang kalau misalnya kita bicara apakah ini dijual atau enggak, bisa dapat atau enggak bisa diukur pakai uang dengan nominalnya sekian-sekian gitu ya. Kayak kalau misalnya kita ke pawang hujan, kita nggak bisa ngasih berapa, asal permintaan mereka dikabulkan, tak minta apa seperti itu Ki. Kalau ke Ki Kusumo, saya mau gantong misalnya, ada nggak khusus gitu? Prosedurnya gimana? Ya, gitu. intinya gini bahwa nominal itu relatif tergantung siapa dan di mana. Orang itu siapa, bagaimana. Jadi mungkin sama ya, saya nggak mungkin ngomong angka 100 juta sama seorang tukang beca. Saya juga nggak mungkin ngomong angka 50.000 sama seorang menteri. Oh iya, gitu kalau aja. ke saya berapa Ki? Kira-kira ke saya nih. Kamu 100.000 lah Bayar kalau pakai dengan kacang mukanya. Bayar pakai kacang, nggak ada harga dirinya banget ini. Bayar pakai apa? Kacang. Iya, dia tahu kalau transfernya lama dan sedikit itu tahu banget. Dibocorin Pak. Iya. Tapi kalau Ki Kusumo bisa dalam arti memberikan apa ya disebutnya ya, memberikan bantuan kepada siapapun, berarti dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun ya. Di dalam rangka pengobatan, dalam rangka karir, dalam rangka apa? Biasanya lebih ke banyakannya. Segala macam sih sebenarnya masalah orang kadang-kadang ada yang kadang-kadang saya mikir kok itu jadi masalah gitu. Tapi buat dia masalah banget gitu. Contoh apa tuh? Contoh. Waduh, apa jadi bingung saya. Ya mungkin kalau orang sedang mencintai seseorang, apapun yang dibuat sama lawan, sama yang dia sukai, sedikit aja nggak kena hatinya gitu. udah sampai nangis gitu. Sini nih. Kadang-kadang saya Sakitnya di mana? ngelihatnya Dijelasin nggak sama dia sakitnya di mana? nah, kayak gitu. Nah buat saya sih saya ngeliat kok kayak gitu doang pengen nangis gitu. Ya tadi dia pergi nggak bilang-bilang, sampai nangis gitu. Saya kok lebay banget gitu. Tapi ya memang ada yang mintanya gitu. apa? Ya mintanya supaya lebih perhatian, lebih disayang, lebih dicintai. Nggak punya duit kasih duit banyak gitu. Itu tujuannya. Itu Mas, gitu pikirannya. Tapi Wi, pesan-pesan nih bagi beberapa orang yang memang barangkali kan orang banyak pilihannya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya terhadap jimat. Lalu kemudian bagaimana sih bagi mereka yang percaya itu harus melakukan hal itu tanpa menyalahi syariat? Rata-rata orang yang seperti ini adalah kurangnya self confidence. Maka self confidence itu bisa dibangun oleh satu, ada banyak untuk pengembangan pribadi itu. Tentu secara fisik juga dia harus meyakinkan karena olah fisik itu juga berpengaruh kepada bagaimana punya percaya diri. Kedua juga pikiran, karena fisik sehebat apapun kalau kita blank dari pengetahuan kita tidak percaya diri. Rata-rata orang perlu jimat karena untuk membuat satu percayaan diri. Yang ketiga adalah mental yang benar, kemudian psikis yang benar, bahkan rohani yang benar. Semuanya harus kita di dalam hal-hal yang on the track, karena jimat mau apapun boleh, tetapi jimat satu kalau dia tidak melanggar kepada akidah, keyakinan yang benar. Orang beragama harus yakin semuanya la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Allah bisa menghendaki apapun yang terjadi. Semuanya bersumber pada Allah. Bukan berarti kita menafikan, menghilangkan ada satu kekuatan-kekuatan budaya, karena Islam pun juga mengakomodir bahwa kadangkala memang amalan-amalan di dalam jangan itu para kiai juga dulu para sahabat juga punya amalan-amalan yang bisa untuk menolak bala itu. Bahkan sebelum tidur pun kita ada baca kulhu itu untuk bagaimana suwuk di dalam tradisi, ada ya tradisi Jawa itu suwuk, jadi menolak bala dengan melindungi diri dengan baca 3 kul. Itu bagian dari amalan. Kul huwallahu ahad, falak, anas, kemudian ditiupkan dan diusapkan seluruh tubuh. Dan itu betul-betul membuat satu perlindungan. Bahkan menjaga wudhu, itu juga salah satunya. Ada penjaga masjid di sebelah saya, itu yang lain ketabrak habis, tapi dia terselamatkan ketabrak truk yang nyasar tidur. Karena apa? Ternyata dalam hidupnya selalu jaga wudhu. Dia nengok ternyata sepeda yang dia parkir itu habis, tapi yang sebelah-sebelah tidak kena semuanya, dia enggak sendiri. Nah, dari mana? Kadang-kadang Allah menjaga diri dari situ. Bahwa ada kekuatan-kekuatan budaya, boleh mau menjalankan suatu membangun kekuatan, tetapi yang benar secara syariat. Tidak boleh orang sampai misalnya tadi kalau supaya ampuh kamu harus menyerahkan kewanitaanmu ke sini 3 kali atau ada tipe-tipe begitu. Kamu harus berendam sini sampai melupakan sholatnya, melupakan ibadah, bukan dengan cara itu.
Karena puasa pun juga memberi kekuatan, tetapi puasa yang benar. Itu. Sholat pun punya kekuatan, baca Quran, wirid, punya kekuatan. Nah, disitulah maka jimat di dalam beragama adalah jimat yang kira-kira tidak boleh melanggar syariah. Kemudian terakhir, tidak boleh juga melanggar pada akhlak. Dalam pengertian, supaya kamu kuat, kamu harus nebangi pohon sekian, harus membongkari kuburan sekian, itu akan membuat kerusakan. Itulah rambu-rambunya bahwa jimat dari kata, kalau orang Jawa jimat itu siji dimat-mat, artinya dia satu tetapi betul-betul harus dikuatkan. Nah, jimat kita adalah kekuatan dalam beragama itu sendiri. Iya. Kalau ada orang yang ingin memiliki kekuatan dalam dirinya, kan ada juga tuh mesti tirakat atau tadi puasa kayak gitu-gitu. Berapa lama sih biasanya kalau orang mau kayak begitu? Intinya gini, dia akan menemukan sesuatu dari hasil yang dia buat. Dia lakukan sesuatu, dia puasa tiba-tiba dapat ini, itu nggak bisa dijelaskan. Berapa lamanya? Kadang-kadang gini ya. Aturan bakunya dari zaman dulu 7 hari. Tapi kan itu orang zaman dulu yang sebelumnya juga memang sudah sering puasa, sering melek. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang bisa jadi 7x3, 7x4 kurang lebih gitu. Oh, jadi tapi terjadi juga konsep seperti dulu. Kok gue nemuin ini ya, kok gue dapet ini ya. Dan itu nggak bisa diceritakan apa yang dia dapat, apa yang dipuasi sama dia. Saya kok lain ya? Jadi itulah inti hikmahnya gitu ya, dari apa yang dia lakukan. Tapi Dan berarti bisa ya hal itu dilakukan. Iya. Gimana Wi? Tapi apapun yang dia dapatkan hanya untuk kemaslahatan. Jadi tidak boleh untuk black magic, untuk tujuan-tujuan jahat, jelas tidak boleh. Jadi untuk nyantet orang, untuk nenung orang, untuk segala macam. Tapi memang ada juga yang digunakan santet ya? Yang tadi saya ada satu hal yang belum. Ada kekuatan gelap, ada kekuatan putih. Ya, itu saya ingin yang tadi kalau memang ternyata kekuatan santet itu tinggal frekuensinya yang disamain seperti tadi yang Wi bilang. Mau itu kan nyantet frekuensinya maksudnya frekuensinya frekuensi di Jakarta misalnya. Tapi kemudian kalau itu menjadi lintas dunia gitu, menjadi lintas benua gitu. Gini, ngomongin frekuensi sebenarnya mungkin aja kalau kita bicara frekuensi. Sekarang saya lagi bikin sesuatu santet bukan versi menyakiti orang tapi melakukan sesuatu dengan frekuensi itu betul. Jadi tukang servis radio nanti akan mengerti bagaimana cara bikin si A supaya tersenyum, bagaimana cara bikin si B supaya menangis. Itu sebenarnya triknya ada karena apapun yang terjadi sama manusia itu berkaitan dengan getaran gelombang. Ya, ada energi ya. Ya. Energi tadi bisa dilakukan oleh proses kodam, ada juga yang bisa dilakukan dengan proses listrik. Oh. Itu kalau kita ngomong ilmiah lebih panjang, saya bisa bongkar lebih jauh. Kalau yang proses kodam? Ya kodam dengan puasa. Oh, oke. Dengan puasa, tapi konsep puasa tadi bisa kita rubah dengan sebuah teknologi, bikin kumparan. Itu jadinya jadi sebuah kekuatan juga. Dan nanti endingnya ya jadi jimat juga. Cuma jimat ini lebih ke arah jimat ya lebih modern seperti itu. Tapi mempunyai efek yang seperti yang mistik tadi saya ceritakan. Pesan-pesan bagi mereka yang memiliki jimat. Ya intinya sih jangan salah kaprah ya. Itu sama seperti kita punya golok. Suatu saat kita motong golok ini untuk buka kelapa, orang senang, makan kelapa bisa. Tapi buat bacok orang juga bisa. Jadi tergantung kita mau gunakannya untuk apa. Kalau selagi itu gunakan buat hal baik, saya pikir ya sah-sah aja. Oke, jadi yang paling penting adalah bahwa kita harus yakin hanya kepada Allah, bahwa yang memberi kekuatan lewat apapun sarananya, fasilitasnya, mau itu ada batu kek, kain kek, atau apa kek gitu. Yang penting adalah bahwa itu semua kekuatan hadir dari Allah. Dan itu hanya fasilitas dan kemaslahatan. Yang kemaslahatan yang diridhoi Allah. Ya. Oke, bukan untuk kemadorotan. Ya. Terus kemudian bagi mereka juga yang ini pilihan lah ya Wi ya. Bagi pilihannya tentu saja mau ngerjain sendiri kayak untuk diri sendiri tadi kan ya, atau melalui perantara gitu ya. Itu juga harus diwaspadai dan yang jelas katanya harus sesuai dengan aturannya. Harus sesuai juga dengan resep-resepnya tadi. Kalau resepnya memang harus dipegang ya dipegang. Jangan dimakan gitu ya. Kalau resepnya memang harus dimakan ya dimakan terus taruh di hidung. Bisa jadi parah ya. Oke, Ibu semua terima kasih banyak ya sudah bisa bercerita hatinya di sini dan tentu saja Wi terima kasih Penta Boys dan juga McDenny, terima kasih teman-teman yang hadir di sini dan bagi Anda pemirsa yang ingin hadir langsung di studio bertemu langsung dengan Wi untuk cerita hatinya secara langsung, Anda bisa berhubungan dengan kami melalui email ataupun melalui handphone yang ada tertera di bawah saya ini. Dan semoga insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa hanya di Cerita Hati. Setiap cerita berkesan di hati hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih
dukun. Apa mungkin si Lela menjadi milikku? Dan tak lupa doaku paling utama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga cinta kami abadi selamanya. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra dengan segala